Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nurarsena, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan mendemokan tugas praktikum modul 5 dan 6. Dan ini adalah soalnya modul 5 dan 6. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan maksud dari gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini adalah proses. Di dalam ini ada suatu proses, dan di dalamnya ada thread 1 dan thread 2. Dan di sini ada time waktunya. Dan di thread 1 ini itu adalah satu thread, dan ini adalah thread yang kedua. Dan di thread pertama itu prosesnya berjalannya thread 1 ini itu terdapat jeda. Jadi di sini ada sedikit jarak antara berjalannya thread ini, ada sedikit jarak. Jadi di sini adalah ada jaraknya, dan di thread 2 itu tidak ada jaraknya. Jadi untuk penjelasan maksud dari gambar ini adalah dalam gambar ini ada proses, di dalamnya ada dua thread ini, dan thread ini sedang berjalan. Dan untuk thread 1 itu terdapat jeda, dan di thread 2 itu tidak ada jedanya. Untuk penjelasannya seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2, buatlah program single threading dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan jelaskan alur program yang telah kalian buat. Gunakan interface untuk membuatnya. Dan di sini saya sudah buat untuk yang single thread. Dan di single thread ini itu yang pertama saya membuat kelas ini, kelas thread 1, dan diimplement kelas runnable di sini. Dan di dalamnya ada add override. Ini untuk bisa dia mengakses method run ini. Dan dalamnya dalam method run ini itu ada try catch, yang mana try catch ini berfungsi untuk jika programnya ini terdapat suatu error, maka errornya akan ditangkap oleh catch ini, maka akan memunculkan thread tidak berjalan. Dan jika tidak ada error, maka ya akan berjalan dengan normal gitu. Jadi try catch ini akan berfungsi untuk menangkap kesalahannya. Jadi try untuk menjalankan programnya dulu, dan catch ini untuk menangkap kesalahannya. Tapi di sini jika terdapat kesalahan, maka programnya akan tetap berjalan, threadnya tetap akan berjalan, tapi kesalahannya tetap muncul. Jadi masih tetap berjalan, tapi kesalahannya tetap muncul. Dan di sini untuk memanggilnya adalah dengan membuat di sini T1 sama dengan new thread ini. Jadi membuat namanya T1 titik run, itu untuk memanggil runnya ini, memanggil method run ini. Dan untuk menjalankannya itu hasilnya seperti ini. Jadi di sini di sini ada thread sleep ini untuk jedanya. Jadi jedanya sekitar 500 milidetik di sini. Oke, jadi begini untuk programnya untuk single thread. Dan di nomor 3 itu buatlah program multithreading. Di sini dengan gunakan class thread. Oke, di sini sudah buat saya. Oke, yang pertama adalah di sini ada namanya class mthread dengan extern thread ini. Jadi dalamnya ada sama seperti tadi override public void run ini untuk bisa mengakses dari void run ini. Dan dalamnya ada try catch, yang mana di sini adalah integer i sama dengan 1. Ini deklarasinya, dan while ini kondisinya i kurang dari sama dengan 10, dan yang mana ini akan berulang terus jika i kurang dari 10. Dan if kondisi i tidak sama dengan 10. Jadi kalau tidak sama dengan 10, maka dia akan berjalan terus, if-nya akan dieksekusi terus. Dan di sini ada sleep 500 sama seperti tadi, jeda sekitar 500 milidetik. Dan jika sudah 10, maka else-nya ini akan dieksekusi. Thread 1 telah berakhir. Dan i++ ini untuk menambah terus. Jadi setelah if ini dieksekusi atau else dieksekusi, maka i ini akan bertambah terus. Dan catch ini sama seperti tadi, yaitu kalau di multithread ini itu exception-nya try catch-nya ini berfungsi untuk jika salah satu thread ini itu terdapat suatu error, maka tidak akan menghambat
thread yang lain tetap akan dijalankan. Jadi kalau di multi thread ini, jika thread 1 atau thread 2 ini mengalami suatu error, maka salah satu thread tersebut tidak akan berhenti, maka akan terus berjalan terus. Oke, dan di sini untuk thread 2 di sini pakai for integer i. Ini kondisinya i kurang dari 10, dan jika i kurang dari 5, tidak sama dengan 5, maka thread 2 sedang berjalan. Dan di sini ada sleep untuk jeda, jadi sekitar 500 mili-detik. Dan else ini, nah di sini thread 2 telah berakhir, maka jika i ini tidak sudah sama dengan 5, maka else nya akan dieksekusi dan akan berakhir. Sama ini exception-nya. Dan untuk menjalankan ini pakai start, karena di multithread itu harus berjalan bersamaan, bukan satu-satu. Dan untuk hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini terlihat thread 2 telah berakhir karena sudah 5, dan di sini thread 1 berakhir karena 9 di sini. Oke, untuk nomor 4. Nomor 4, buatlah penjadwalan service pada Windows yang aktif pada saat user login pada pukul 1 dan mati pukul 6. Oke, di sini untuk nomor 4 itu kita masuk ke task scheduler dulu, kontrol tombol Windows dengan R, maka di sini task scheduler untuk masuk. Selanjutnya masuk ke sini, dan di sini ada create task untuk membuat. Oke, di sini saya akan namakan untuk on ya, online gitu, online, dan di sini run with. Oke, trigger di sini new untuk triggernya. Sebentar. Nah, di sini on a schedule dan on time ini hanya dijalankan sekali saja, dan di sini akan saya ubah menjadi 1.00.00 karena di soalnya tidak ada tertulis jam satunya siang atau pagi atau malam, jadi di sini pakai yang sudah ada aja. Oke, dan di sini akan oke. Kalau sudah, setelah itu action. Nah, di action ini itu browser. Nah, di sini file path-nya itu seperti ini. Nah, jadi file path-nya itu seperti ini. Nah, jadi di sini net start dengan ini adalah nama dari service-nya. Di sini adalah Windows Service untuk Windows Update, maaf. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya untuk yang offline. Nah, di sini untuk offline itu seperti ini. Jadi sama, tapi di sini net stop dengan nama service-nya di sini. Oke. Lanjut ke task scheduler tadi. Ke task scheduler tadi di sini. Nah, oke, di sini itu terdapat action tadi. Jadi di sini online path karena mau online. Jadi untuk di sini itu power karena di sini saya ingin saat tidak mengecas dia juga online, maka akan saya tidak centang. Oke, sudah. Oke, maaf, namanya sudah ada, online 01 gitu. Oke, bisa. Dan sekarang saya akan membuat yang kedua untuk offline-nya. Offline 01 gitu.
Di sini centang. Oke, trigger new. Oke, dan di sini adalah pukul 6. Pukul 6. Oke. Dan di action new. Nah, di sini pilih yang tadi offline. Pilih yang offline. Offline titik 4. Oke. Sekarang di OK dan condition, karena saya ingin saat tidak dikasih power laptopnya atau saat tidak dicas maka tetap berjalan. Oke, dan OK. Oke, seperti itu untuk pembuatan penjadwalannya. Oke, sekian untuk demo programnya. Maaf, demo untuk tugas praktikum modul 5 dan 6. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.